Mitos atau fakta gempa Kalimantan. Seberapa sering kamu mendengar berita gempa hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Pastinya setiap hari karena Indonesia rawan bencana. Apalagi belakangan ada kabar mengenai gempa megatrust yang bisa menimpa Indonesia. Hal ini tidak hanya viral di media online, tetapi juga di media sosial. Namun, bagaimana dengan kabar gempa Kalimantan hari ini? Bisa jadi tergolong jarang dibandingkan dengan kawasan lain. Hal yang berbeda ketika kamu menetap di Pulau Jawa atau Sumatera. Biasanya kamu akan merasakannya dalam skala cukup besar dalam beberapa tahun belakangan. Banyak orang yang menganggap pulau ini aman dari ancaman bencana gempa kalau dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Sejumlah alasan menyebutkan Kalimantan relatif aman dari gempa bumi lantaran tidak berada di posisi lempeng atau pertemuan lempeng bumi, plus tidak mempunyai gunung berapi di Kalimantan. Meski Indonesia memiliki banyak gunung berapi, tetapi mayoritas gunung yang tinggi, aktif, dan lainnya memang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. By the way, sekadar info lainnya bahwa Kalimantan memang tidak dilalui pegunungan api atau cincin api Pasifik alias Ring of Fire. Kontur wilayah pulau ini memang tidak seperti pulau lain yang memiliki pegunungan, tetapi Kalimantan lebih datar dan banyak memiliki sungai terpanjang di Indonesia. Banyak pertanyaan mengenai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan bencana alam terutama yang menyangkut korban jiwa. For your information, peristiwa alam tergolong bencana apabila ada kerugian ekonomi dan korban jiwa. Indonesia sering mengalami bencana alam seperti ini. Kembali lagi ke pertanyaan awal. Mengapa Kalimantan tidak pernah terjadi gempa? Hal ini perlu diluruskan ya, karena tidak benar. Begitu juga dengan pertanyaan seperti ini, mengapa di Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi dan gunung meletus? Kompas.com mengutip pernyataan Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Daryono pada 2020 lalu. Ia ingin meluruskan klaim keliru di atas. Kalimantan mempunyai sejumlah sumber gempa seperti Sesar Tarakan, Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Maratua, Sesar Sampurna, dan Sesar Paternoster. Setidaknya, selama ini ada 9 lindu kategori merusak dan 1 kali tsunami di Sangkulirang, Kalimantan Timur pada 1921 silam. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Kalimantan pernah terjadi gempa, kata Daryono. Menurut sejumlah catatan, bencana ini hanya terjadi sekali dalam kurun waktu 2 dekade lebih sejak 2000, yakni Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Februari 2024. Salah satu lokasi di Kalimantan yang sering kali terjadi gempa adalah bagian timur, termasuk wilayah dekat Selat Makassar. Aktivitas kegempaan di area ini cukup tinggi. Meski begitu, orang memang merasa mengapa Kalimantan aman dari gempa? Apakah di Kalimantan bisa terjadi gempa? Mengapa di Kalimantan jarang terjadi gempa? Sederetan pertanyaan yang muncul. Meski hal ini bisa terjawab lantaran level aktivitas kegempaan memang relatif rendah. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pernah mengatakan, pulau ini memang punya struktur sesar dan punya catatan aktivitas gempa, tetapi relatif aman dibandingkan daerah lain. Dwi Korita melanjutkan ada 3 hal yang melatar belakangi tingkat kegempaan di Kalimantan relatif rendah. Pertama, jumlah sesar aktif lebih sedikit. Kedua, lokasi pulau ini jauh dari zona tumbukan lempeng megatrust. Biasanya, kalau dekat memang sering terjadi gempa. Ketiga, struktur sesar sudah berusia tersier, sehingga tidak aktif lagi dalam memicu terjadinya gempa. Kalau Kalimantan relatif aman, mungkin berencana tinggal di Bontang, salah satu kota industri dan bisnis di pulau ini. Atau pilihan lainnya adalah tinggal di Balikpapan, kota industri lainnya di Kalimantan yang dekat dengan lokasi IKN, ibu kota negara yang baru. Banyak pilihan kota untuk menetap di pulau ini, apalagi kalau kamu mencari wilayah yang tidak memiliki banyak penduduk dan wilayahnya terbilang luas.